Selamat pagi anak-anak semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Bertemu lagi kita di pembelajaran tematik kelas 4 di subtema 2. Nah, materi untuk hari ini adalah mengenai penggunaan energi dan sumber daya alam. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah penggunaan energi dengan bijak dan juga penggunaan sumber daya alam. Baik, langsung saja kita ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai penggunaan sumber energi. Nah, tahukah kalian bahwa minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui? Nah, oleh sebab itu kita berkewajiban untuk menghematnya. Sekarang kita membaca. Ayo membaca. Di sini ada teks, kita baca bersama-sama. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan salah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, itu contoh teks bacaan. Nah, kendaraan memerlukan energi agar dapat bergerak. Begitu pula dengan tubuh kita. Apakah kalian masih ingat sumber energi yang kita perlukan agar tubuh bisa bergerak? Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang perubahan energi, dan di rumah juga kemarin kita sudah mengenal ada berbagai macam penggunaan energi. Salah satunya adalah energi listrik. Nah, dalam penggunaan energi listrik tentu kita harus berhati-hati. Lalu bagaimana penggunaannya yang aman itu seperti apa? Nah, mari mengamati gambar berikut. Nah, di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Nah, amati gambar-gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Nah, kita amati gambar. Di sini ada berbagai macam aktivitas, di mana di sini ada anak yang memanjat ke pohon, di mana di pohon itu mendekati jaringan listrik. Lalu ada juga di sini yang menggunakan alat elektronik di dekat air. Lalu ada yang bermain layang-layang dan layang-layangnya mendekati kabel listrik. Nah, setelah kalian mengamati, di sini kita bisa melihat, tahukah kalian bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber energi listrik membutuhkan pakaian khusus. Nah, kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya.
Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, listrik sangat bermanfaat bagi kita. Namun, penggunaan yang tidak berhati-hati akan membahayakan bagi kehidupan kita. Nah, untuk tadi, kita cara penggunaan listrik yang aman. Nah, berikut ini, di sini juga ada pemanfaatan sumber daya alam. Kemarin kita sudah mengenal pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Juga kemarin mengenal pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang mari kita membaca. Saat sedang belajar di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Sering ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Nah, tahukah kalian, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Nah, temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang dibacaan tadi, kunyit merupakan satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, selain itu juga sebagai obat tradisional, bahkan bisa juga sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit juga banyak dicari, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, semakin hari semakin banyak peminat kunyit dari negara-negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat kunyit tersebut. Terlebih di saat-saat ini, di saat pandemi virus COVID-19 ini melanda, kunyit sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Nah, awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di daerah Pulau Jawa. Namun saat ini kunyit asam dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Minuman ini sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis ya sekarang, yaitu dalam bentuk kemasan. Jadi pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat.
Nah, sumber daya alam yang berlimpah itu dimaksudkan agar manusia bisa memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai rasa syukur, kita perlu menjaga keberadaannya dengan terus menanamnya lagi. Nah, dari penjelasan dan bacaan tentang penggunaan energi listrik dan sumber daya alam yang tadi kita baca bersama-sama, di sini terdapat hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dan sumber daya alam tersebut. Nah, berikut untuk hak. Kemarin sudah dibahas, hak merupakan sebuah kewenangan atau segala sesuatu yang berhak dimiliki oleh setiap orang sejak dia dilahirkan di dunia. Nah, hak itu meliputi kekuasaan, kepemilikan, lalu kewenangan, kepunyaan dalam berbuat sesuatu. Nah, lalu kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan untuk agar semua individu mendapatkan haknya secara layak. Nah, berikut contoh hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Ada banyak. Di sini misalnya hak menggunakan sumber daya alam secara merata, lalu hak merasakan hasil sumber daya alam tersebut, lalu memanfaatkan sumber daya alam, lalu mengelola sumber daya alam dengan sebaik mungkin, lalu hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan hidup sehat, dan banyak lagi hak-hak lainnya dalam penggunaan energi. Lalu dalam penggunaan sumber daya alam juga ada banyak, misalnya dapat menggunakan hasil dari sumber daya alam seperti barang tambang, ada batu bara, minyak bumi, logam, dan lainnya. Nah, contoh untuk hak mendapatkan hasil minyak bumi, misalnya mendapatkan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Itu contoh hak yang berkaitan dengan penggunaan sumber energi. Nah, berikutnya, di samping hak, tentu ada juga kewajiban yang harus kita penuhi. Nah, kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan sumber energi, di sini ada banyak. Di antaranya menjaga dan melestarikan sumber energi tersebut agar tidak punah dan tetap lestari. Lalu memanfaatkan energi dengan arif dan bijaksana. Tidak boleh boros. Lalu memperbaharui sumber energi. Lalu kewajiban menghemat energi listrik. Nah, ini misalnya kita harus menghemat penggunaan listrik di rumah dengan mematikan TV jika tidak ditonton, lalu mematikan AC jika memang tidak digunakan, lalu mematikan lampu, lalu menghemat air pun termasuk menghemat energi listrik. Karena untuk mendapatkan air kita menggunakan pompa yang membutuhkan energi listrik. Lalu selain itu kewajibannya juga misalnya membayar listrik. Nah, untuk dalam hal kewajiban penggunaan sumber daya alam, di sini kewajibannya contohnya menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, penggunaan minyak bumi ini misalnya kita yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan kendaraan bermotor seperlunya. Jadi jika hanya dalam jarak dekat, kita tidak perlu menggunakan kendaraan. Kita bisa jalan. Dengan jalan ada banyak manfaatnya, bisa lebih sehat dan juga menghemat sumber daya alam minyak bumi. Selain itu, kewajiban menggunakan sumber daya
alam lainnya dengan bijak. Lalu kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan juga kewajiban menjaga memelihara fasilitas umum yang tersedia. Nah, ada banyak lagi kewajiban lainnya, nanti silakan kalian bisa cari lebih banyak lagi dengan mengamati di lingkungan kalian masing-masing. Nah, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang sulit dipisahkan, bahkan sepertinya tidak dapat dipisahkan. Nah, maka dari itu kita diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, agar kita bisa mencapai keseimbangan tersebut, antara hak dan kewajiban kita perlu mengetahui posisi diri kita masing-masing. Jadi untuk mendapatkan hak kita, tentu kita juga harus memenuhi kewajibannya. Nah, untuk penjelasan materinya cukup sekian untuk hari ini. Nanti kalian tinggal mengerjakan tugas. Nanti ada 3 tugas yang diberikan. Nanti akan dikirim di Microsoft Teams. Nanti ada tugas yang berkaitan dengan penggunaan energi listrik atau materi IPA. Lalu ada juga tentang penggunaan sumber daya alam, ya, tentang materi IPS. Dan yang ketiga, nanti ada tugas tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan energi dan sumber daya alam, itu materi PPKN. Nah, jangan lupa nanti dibuka Microsoft Teams-nya, nanti akan ada tugas dan harap mengirimkannya di bagian tugas yang dijelaskan di deskripsi tugasnya. Dibaca baik-baik perintahnya, lalu jangan lupa kirimkan tugasnya tepat waktu. Nah, sekian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian bisa belajar lebih semangat lagi dan Tuhan memberkati. Salam sehat.